Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Para ulama jadi pandai, orang kadang basa batuah, kapai tampek batanyo kapulang tampek babarito. Kepada ibu-ibu kaundang-undang, kapanji kasarugo. Para generasi pemuda, parik paga panjago bala jo maksiat, pudiang ameh batimba jalan. Para generasi pemudi, bungo satangkai di halaman, harum sumarak ke dalam kampung, pusako gadih Minangkabau. Kaum muslimin dan kaum muslimat dimanapun berada, yang sama-sama dicintai dan dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada hari ini kita sudah berada di bulan Ramadan. Bahkan hari demi hari telah kita lalui. Tidak terasa oleh kita begitu cepatnya waktu berlalu. Mudah-mudahan waktu yang diberikan kepada kita mengantarkan kepada kita yaitunya kebaikan-kebaikan dan dicatat sebagai amal ibadah bagi kita bersama. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam buat seorang yang menjadi tauladan dalam hidup dan kehidupan kita. Dalam hidupnya penuh dengan perjuangan, penuh dengan iktibar, penuh dengan uswatun hasanah, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Para pendengar, para nikmama, orang Sumando, anak kemenakan yang berada di tanah Minang, para perantau dimanapun berada yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Momentum Ramadan tahun ini kita lihat banyak di antara kita yang mengalami berbagai macam kesulitan-kesulitan yang tidak sebagaimana tahun-tahun sebelumnya. Mungkin bagi kita yang dia bisa melaksanakan pendidikan di sekolah, di universitas, dia dapat melaksanakannya dengan sebaik-baiknya pada tahun sebelumnya. Tapi pada saat ini terpaksa melaksanakan pendidikan jarak jauh atau orang mengatakan pendidikan melalui online. Begitupun para pedagang yang mereka sehari-hari ke pasar dengan leluasa, namun sekarang agak dibatasi dengan berbagai macam kesulitan-kesulitan atau pembatasan-pembatasan yang dilakukan. Begitupun transportasi, orang yang selama ini bolak-balik keluar kota mengantarkan orang, ada pembatasan-pembatasan sehingga mereka agak kesulitan juga. Lalu juga ada di antara kita para dai, para mubaligh, para ustadz, mereka sehari-hari mungkin juga di luar Ramadan ataupun di bulan Ramadan ini biasanya mereka aktif melaksanakan aktivitas dakwahnya, namun hari ini tidak dapat melaksanakan dakwah secara tatap muka, secara langsung, tetapi dilaksanakan juga mungkin melalui media online yang kita laksanakan sekarang ini. Lalu juga ada yang kita lihat orang-orang yang selama ini mungkin dia punya warung makanan yang dibuka, dan itu pun jualan-jualan mereka yang laris. Namun hari ini orang agak khawatir ketika menghadapi kondisi COVID-19 atau COVID-19 ini dengan mewabahnya virus yang ada di sekitar mereka, yang kita tidak tahu siapa yang sakit dan siapa yang menularkan. Maka oleh karena itu, Bapak saudara, para pendengar, para imama, sumando, dan anak kemenakan kami, kita ketahui bahwasanya segala sesuatu ini tidak ada yang tidak karena kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Banyak pelajaran penting yang dapat kita ambil di saat kita memahami peristiwa-peristiwa yang terjadi di tengah-tengah kita. Kaum muslimin, kaum muslimat, para nikmama, orang Sumando kami,
anak kemanakan dimanapun berada yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kok kita mencari kondisi hari kini kok? Apa yang dapat kita buat? Apa yang harus kita lakukan? Sabar melatih diri dalam keadaan Ramadan tahun ini. Perspektif apa yang kita ambil dalam Ramadan kita hadapi dengan sabar. Memang benar dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nyatakan, man soma Ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Siapa yang berpuasa dengan penuh iman, penuh dengan perhitungan. Artinya dia melaksanakan ibadah puasa itu dengan sebaik-baiknya, dia jaga lisannya, dia jaga pikirannya, dia laksanakan ketaatannya kepada Allah. Lalu dia senantiasa untuk ingat kepada Allah. Ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah berlalu. Kaum muslimin dimanapun berada yang dirahmati Allah, Nek Mamak, Bang Sumando, anak kemenakan kami yang dirahmati Allah. Kok kapai kita ke mana saja? Tentu kita harus mencari situasi, kondisi dan ada di sekeliling kita. Itu namanya kita melaksanakan sabar. Sabar artinya adalah menahan diri. Menahan diri dalam artian tidak hanya sekedar menahan lapar dan haus saja, tapi juga menahan pikiran kita, menahan tangan kita, menahan kaki kita, menahan tindakan kita. Pada kondisi pada kali ini, mungkin banyak daripada sana para perantau yang baniek tidak pulang ke kampung. Mungkin tidak ada orang nak niu pulang kampung. Orang mengatakan setinggi-tinggi burung tabang pulangnya ke kumpangan jua. Artinya apa? Keinginan kita ingin merantau kuat, tapi pasti ingin pulang juga. Tetapi ingat sana bahwasanya ada pepatah lain mengatakan, di ma bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Di kondisi hari kini orang membuat PSBB, di mana kita dibatasi oleh pemerintah setempat. Maka ketika kita pijak bumi di situ, aturan ada di situ, maka di situlah kita junjung langitnya. Maka oleh karena itu, sanak saudara dimanapun berada, mari kita laksanakan dalam bentuk implementasi kesabaran ini. Yang nyata juga adalah kita menjaga diri tetap berada di perantauan sampai kondisi kita pulang. Sialan tak niu kami ko sebenarnya para perantau tak pulang ke kampung. Kami ingin sekali, tetapi kondisi yang alun memungkinkan. Lalu yang kedua, kita sabar dalam artian adalah mungkin selama ko kita nan berada di ranah Minang, di kampungku, kita melaksanakan ibadah rutin ke masjid, solat berjamaah tarawih, baik itu pun solat fardu lainnya. Tetapi kondisi hari kini, kita terpaksa diri untuk sabar, menahan diri tetap di rumah. Apa solusinya di rumah itu? Tentunya selama ko mungkin yang menjadi imam daripada isteri dan anak kita adalah mungkin tak kita, mungkin orang lain. Kita tahu ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki itu adalah pemimpin bagi seorang perempuan. Pemimpin artinya untuk perempuan, dia menjaga dirinya, dia menjadikan pemimpinnya, itu imamnya dia. Di sinilah diujinya kita, laisa bana kita kan jadi imam untuk keluarga kita. Kok tarawih di rumah kita laksanakan, bapa menjadi imam, isteri menjadi makmum, anak-anak pun menjadi makmum. Bisa kita variasikan dengan ibadah-ibadah lain rutin kita di rumah. Itu nan kedua nan perlu kita lakukan. Dan ketiga, dan harus kita lakukan dalam kondisi sabar kita dalam menghadapi COVID-19 di bulan Ramadan ko adalah kita berupaya untuk ati Allah wa atiur Rasul wa ulil amri minkum. Taatilah Allah dan taatilah Rasul dan pemimpin di antara kamu. Kitalah ada umara, ada ulama yang Allah dipercaya oleh kita. Maka sebagai kita orang yang beriman, marilah kita ikuti saran-saran, masukan-masukan maupun anjuran-anjuran yang disampaikannya.
maka kita akan selamat dalam menempuh kehidupan kita. Lanjutnya nang kampe dalam menghadapi sabar kita dalam menghadapi COVID-19 di bulan puasa kini kok, Ramadan kini kok, adalah dengan cara yaitunya mendengarkan anjuran dari dinas kesehatan, orang medis yang mengerti tentang masalah virus dan penyakit. Dan sampai kita pula yang tidak mengerti persoalan kesehatan tiba-tiba mengemukakan dalil. Karena kita bisa saja menularkan penyakit. Menjaga diri adalah fardu ain. Begitu pula menyebarkan penyakit kepada orang lain. Itulah fardu bagi kita. Untuk menjaga agar kita tidak menyebarkan penyakit. Karena itu akan menjadi pertanggungjawaban pula nanti di akhirat. Maka oleh karena itu kaum muslimin dan kaum muslimat dimanapun berada yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, sabar memang harus kita lakukan dalam kondisi hari ini. Tentu sabar tidak hanya sekedar di lisan saja, tentu harus kita tuangkan dalam bentuk perbuatan kita. Salah satunya adalah dengan 4 hal yang saya sampaikan tadi. Mudah-mudahan kita semua melewati Ramadan ini dengan sebaik-baiknya, mengambil hikmah-hikmah Ramadan yang sangat besar. Ramadan adalah bulan yang Allah Subhanahu wa ta'ala bukakan pintu rahmatnya. Mari kita jaga amaliah kita. Ramadan adalah bulan di mana turunnya Al-Quran. Coba mau tanya ke sanak dan pada sanak saudara di mana pun berada kini kok. Lah sampai di mana kita baca Quran gini. Lah sampai lembaran kabar. Sementara Rasulullah SAW, Ramadan itu dijadikan bulan di mana beliau banyak mendekatkan diri dengan Al-Quran. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Lalu sana para pendengar, ni mama no sumando anak kemenakan kami yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ramadan ko ada suatu malam yang malam itu lebih baik daripada 1000 bulan. Lailatul Qadri khairum min alfi syahrin. Kita harus sabar kini kita berbuat seperti itu. Sabar dalam menghadapi ujian, sabar dalam menghadapi ketaatan, sabar dalam menjauhi maksiat. Ternyata banyak hikmah di balik. Ketika kita betul-betul melaksanakan ibadah itu dengan baik, maka kita akan dapatkan malam kemuliaan itu. Cuba kita cari bapak saudara, apa hikmah di balik COVID-19 kau? Kalau kita cari pembinaan keluarga tadi mulai terbentuk. Mulai daripada lingkungan keluarga diperbaiki. Dan kedua, kita berupaya untuk menjaga diri. Tampik-tampik orang berkumpul-kumpul banyak, biasanya tampik maksiat di situ, kinilah mulai berkurang. Sebabnya dibatasi geraknya. Dan mudah-mudahan kita bersama berupaya dengan kondisi yang seperti ini mengantarkan kita menjadi orang yang terbaik. Di ujung daripada Ramadan ini kita akan menjadi orang yang bertakwa insyaAllah. Saudara dimanapun berada, aku masankan kepada kita bersama, selamat datang di Ramadan Air dengan nomor penerbangan 1-1H dengan tujuan Idul Fitri. Tegakkan sandaran solat, tutup meja dosa di depan Anda, dan bukalah jendela amal. Kini ko sanak saudara dimanapun berada, para perantau, kok kita ndak pulang juga ke kampung, jangan sekedar ndak pulang saja, kirim juga lah, mungkin dan bisa ditransfer, diantarkan ke kampung kepada sanak saudara kita di kampung. Mungkin itu akan menjadi situasi dingin yang dapat menyejukkan hati mereka. Begitupun kepada kita yang berada di Tanah Minang, marilah kita sama bahu-membahu. Mungkin ada tetangga kita, orang terdekat pada kita, mereka dalam keadaan tidak dapat makan, sulit kehidupannya. Marilah kita sama-sama bahu-membahu, bantu-membantu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala di bulan Ramadan ini, dengan kita banyak membantu, Allah akan berikan kebaikan kepada kita. Karena Rasulullah SAW di bulan Ramadan beliau berinfak seperti angin yang berhembus, sangat mudah sekali. Mudah-mudahan itu akan mengantarkan kepada kita derajat yang tertinggi, yaitunya la'allakum tattaqun, agar kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Amin ya rabbal alamin. Mungkin hanya itu yang dapat ambo sampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan kita mengambil hikmah dan pelajaran dan dapat mengaplikasikan apa yang dapat kita lakukan dalam kondisi COVID-19
dan Allah Subhanahu wa taala akan berikan kebaikan kepada kita bersama. Amin ya rabbal alamin. Al-haqqu murabbik fala takuna minal muntarin. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.